Nah, kembali kepada wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Apa sih pentingnya bagi pekerja ojek online? Penting banget. Karena kita nggak tahu. Nggak Bapak Ibu, jangan-jangan ada anak nanti yang jadi presiden. Allahumma amin. Boleh jadi kan? Di antara anak-anak ya ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi orang besar. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita tidak tahu. Itu Pak Jokowi orang biasa loh. Hanya tukang kayu. Nggak ada yang nyangka bisa jadi presiden. Sampai hari ini masih banyak orang yang sakit hati. Ngapa presidennya harus Jokowi? Kaya raya tidak, punya partai tidak, pimpinan perusahaan bukan, jenderal bukan, darah biru tidak, merah darah soalnya, darah hijau juga tidak, ganteng. Ya, masih ganteng Pak Suparno lah ya. Relatif. Tapi siapa yang sangka beliau jadi presiden? Sampai hari ini masih ada yang nggak bisa terima itu. Bahkan kemarin spektakuler menggegerkan dunia internasional. Presiden Jokowi mengajak ibu negara Iriana Jokowi diplomasi damai ke Ukraina dan Rusia. Ini kan keren banget loh. Yang lain mah kagak berani, Indonesia yang berani. Saya takut aja dibedil sama orang-orang di sana itu. Alhamdulillah diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mahta dunia internasional terbelalak. Bahkan Ibu Iriana memeluk pasien-pasien di rumah sakit. Kelihatan betul keibuannya. Saatnya Indonesia makin terdepan di panggung internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Arianto Suparno atau AR Suparno, legislator atau anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan. Kita doakan di tahun 2024 nanti beliau terpilih kembali. Amin. Tapi kalau berdasarkan nama jenengan tuh nama presiden, Pak. Amin, amin. Soekarno kan, Soeharto, Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, Suparno. Itu memang nama. Ya minimal wali kota Bandar Lampung lah ya. Atau wakil wali kota dulu nantinya. Namanya layak jual. Nama Jawa itu kan layak jual, Pak. Kalau saya Suparman, mirip lah ya, Pak. Pas. Selanjutnya yang saya hormati narasumber pertama yakni Pamanda AKP Ahmad Basri Dina SHMH, Purnawirawan Polri yang juga memang concern di Binmas selama di Polri, dan sekarang beliau sebagai salah satu advokat. Jadi kita bisa minta minimal nasihat hukum dari beliau seandainya ada ojek online, anggota ojek online yang bermasalah secara hukum misalnya, konsultasi gratis ya, Bang ya. Iya, kasihan kalau harus berbayar. Digratisin kalau buat ojek online. Selanjutnya yang saya hormati Mas Akbar selaku moderator kita, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari komunitas ojek online Bandar Lampung, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih karena memang ojek online walaupun memang kerjanya di lapangan dan sangat melelahkan, tapi tetap saja menolong tanpa pamrih. Istri saya pernah mobilnya mogok di Kemiling karena akinya tekor, kan harus didorong. Kata saya, kamu cari laki-laki yang nongkrong-nongkrong, minta tolong dorong.
Didatengin cowok-cowok yang nongkrong-nongkrong itu nggak ada yang mau. Alasannya nggak bisa mbak, nggak ada yang mau nolongin. Jadi begitu saya datang ke sana, kamu salah minta tolongnya kata saya. Sama yang nongkrong-nongkrong itu taunya ngudut aja nongkrong itu. Kalau mau minta tolong itu sama yang ijo-ijo tuh bajunya kata saya. Yang ijo-ijo bajunya baru begini pak. Padahal bukan mau ngasih duit lah saya itu. Baru begini ngumpul semua, minta tolong didorong. Nah ini di mana-mana ojek online memang masih terkenal nolong tanpa pamrih. Solidaritasnya sungguh luar biasa ya. Di mana-mana orang begitu. Artinya masyarakat kita nggak khawatir selama masih ada pasukan baju hijau ini. Masyarakat kita nggak khawatir. Eksistensi dan solidaritas ojek online betul-betul bisa dirasakan di masyarakat. Makanya saya sering sampaikan sama keluarga saya. Jadi kalau beli apa-apa atau menggunakan jasa ojek online itu, ya susuknya itu nggak usah diambil. Betul nggak kira-kira? Kadang-kadang saya tuh kesal tuh emak-emak tuh pelit-pelit ya. Susuk itu cuma 2.000, masih dimintanya. Oh 200 rupiah perak ya, dimintanya. Allahu Akbar. Jadi coba kata saya kita timbang perasaan. Kalau ibu-ibu nih punya suami yang kerja ojek online, kan seneng kan? Begitu suami pulang ke rumah, tadi mas subhanallah ngojek GoFoodnya Ustadz Suparman. Ya cuman 70.000 sih, cuman dikasih uang cepet, susuknya nggak usah dipulangin, kan seneng. Ustadz Parman tuh yang mana? Itu loh yang ganteng kan. Astagfirullah. Kan air laut asin dewe ya. Artinya memang uang itu tidak seberapa, tapi kan ada suntikan semangat di situ. Ada semacam kegembiraan di sana. Bahwasanya kita ini bersama, kita ini bersaudara. Karena memang jangan sampai modernisasi membuat kita kehilangan kepedulian dengan sesama. Kita bicara sekarang itu masa-masa pandemi ya. Hadza zamanus suku waluzumul buyu waridha bil qut wa ila antamut. Ini zaman dimana kalian semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Ini kan makanya stay at home itu ada manfaatnya juga ya. Semua tak perlu beli sendiri, biar ojek yang beliin. Betah-betah tinggal di rumah. Waridho bil qut, ridho dengan persediaan makan yang ada, jangan boros maksudnya. Kita tetap saja terdampak. Banyak orang-orang yang terdampak di masa pandemi ini, termasuk tadi orang-orang yang kerja di perusahaan kemudian di PHK dan ada lapangan pekerjaan di ojek online. Makanya saya baca di media sosial itu gara-gara pandemi, gara-gara corona orang pintar bahasa Inggris semua. Sekolah dari rumah nyebutnya homeschooling. Ngajar dari rumah home teaching. Kerja dari rumah home working. Guru harian dirumahkan tidak digaji home pimpa. Alaihum gambreng. Ini saatnya yang bergaji berbagi, yang punya kelebihan rezeki memberi. Bahkan dengan kemampuan masing-masing, anggota dewan dengan kemampuannya, ustadz juga dengan kemampuannya. Saya ini bikin 2 rumah tahfiz ya. Satu rumah tahfiz di Karangsari, itu kita gratiskan. Sekolahnya saja kita tanggung. Kemudian kita baru buka, habis Idul Adha ini Al-Quran Center. Al-Quran Center itu untuk khusus laki-laki. Kalau yang di Karangsari khusus perempuan, juga sedemikian rupa. Kalau anak-anaknya ojek online, bawa baju Gojek ini saja gratis, mondoknya gratis, sekolahnya kita bayar. Nah, kita sedang bangun pondok pesantren di Pajar Baru, pondok modern ya. Doakan cepat selesai. Pokoknya begini, kalau anak ojek online, mondoknya gratis, sekolahnya juga dibiayai. Ya, siap ya? Konfirmasi saja. Nah, begitu cara kita membantu dengan sesama. Jadi sesuai dengan perannya masing-masing. Sekolahnya bukan paket B, paket C, tidak. Sekolahnya tetap sanawiyah, tetap aliyah juga.
dan ijazahnya bisa digunakan untuk kuliah nantinya. Ya syukur-syukur kita bisa memberikan beasiswa sampai perguruan tinggi. Ini cara saling membantu satu sama lainnya. Baik, hari ini saya hendak menyampaikan terkait dengan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sekarang kita dihadapkan dengan fenomena ada oknum-oknum yang sengaja membenturkan antara beragama dengan bernegara. Seolah-olah dengan menjadi warga negara agama yang baik dengan cara melawan negara. Nah, hati-hati kalau ngaji itu. Kalau ada yang ngajak-ngajak kita sedemikian rupa. Padahal sebetulnya dengan menjadi warga agama yang baik, kita juga bisa menjadi warga negara yang baik. Betul nggak kira-kira? Kadang-kadang kita diajari jihad. Tapi jihadnya diajak melawan negara. Kita diajak pengajian. Diajak belajar agama, diindoktrinasi dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi yang sudah dimanipulasi, yang kemudian disimpangkan, tapi ujung-ujungnya ngajak kita jihad melawan negara. Karena sebetulnya Bapak Ibu, begini ini jihad loh. Mencari rezeki yang halal ini jihad, betul nggak kira-kira? Lagi ngojek nih, terjadi sesuatu dan lain hal, mati syahid. Mau nggak ada yang mati hari ini kira-kira? Oh jangan ya. Kita semua berdoa sehat panjang umur. Allahumma amin. Nah, kembali kepada wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Apa sih pentingnya bagi pekerja ojek online? Penting banget. Karena kita nggak tahu. Nggak Bapak Ibu, jangan-jangan ada anak nanti yang jadi presiden. Allahumma amin. Boleh jadi kan? Di antara anak-anak ya ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi orang besar. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita tidak tahu. Itu Pak Jokowi orang biasa loh. Hanya tukang kayu. Nggak ada yang nyangka bisa jadi presiden. Sampai hari ini masih banyak orang yang sakit hati. Ngapa presidennya harus Jokowi? Kaya raya tidak. Punya partai tidak. Pimpinan perusahaan bukan. Jenderal bukan, darah biru tidak, merah darah soalnya, darah hijau juga tidak, ganteng, ya, masih ganteng Pak Suparno lah ya, relatif. Tapi siapa yang sangka beliau jadi presiden? Sampai hari ini masih ada yang nggak bisa terima itu. Bahkan kemarin spektakuler menggegerkan dunia internasional. Presiden Jokowi mengajak ibu negara Iriana Jokowi diplomasi damai ke Ukraina dan Rusia. Ini kan keren banget loh. Yang lain mah kagak berani, Indonesia yang berani. Saya takut aja dibedil sama orang-orang di sana itu. Alhamdulillah diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mahta dunia internasional terbelalak. Bahkan Ibu Iriana memeluk pasien-pasien di rumah sakit. Kelihatan betul keibuannya. Saatnya Indonesia makin terdepan di panggung internasional. Nah, balik lagi buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Orang-orang yang menggunakan bahasa agama untuk melawan negara. Kita belajar dari sabda Nabi ya. Nabi SAW telah bersabda, Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab agar nyembah setan. Jadi hadis ini bicara tentang kelebihan orang Arab. Orang Arab itu dulu menyembah berhala. Begitu mereka sudah menyembah Allah, orang Arab tidak lagi bisa digoda agar nyembah setan. Tapi ada kelemahan orang Arab, kata Nabi. Walakin fit tahrishi bainahum. Tetapi setan selalu berhasil mengadu domba antar sesama mereka semua. Maksud saya kita ngambil pelajaran dari kasus Timur Tengah. Di Timur Tengah itu sukunya sama. Suku Arab, bahasanya sama bahasa Arab, etnisnya sama, fikihnya sama, agamanya sama, tapi mereka bunuh-bunuhan antar sesama mereka. Ini sudah disebutkan oleh Nabi. Kelemahan orang Arab itu gampang sekali diadu domba antar sesama mereka.
Yang sedang mengemuka sekarang istilahnya Arab Spring, kebangkitan Arab. Bahasa Arabnya Al-Tauratul Arabiyah. Padahal ini bukan kebangkitan Arab, tapi pemberontakan sipil atas nama Islam untuk melawan pemerintah yang sah. Akhirnya 21 negara Arab ancur-ancuran, perang saudara. Tunisia, Libya, Irak, kemudian Yaman, Suriah, dan lain sebagainya. Mereka terjebak dalam perang saudara. Hati-hati dengan adu domba yang sedemikian rupa. Dan saya mau stressing ini, nggak apa-apa ya, ngomongin politik internasional. Sekali-kali lah, kita tarik ke kita nantinya. Begini, buat Bapak Ibu sekalian, Amerika patut diduga merekrut kelompok militan ISIS, militan JI, dan militan Uighur Xinjiang Cina Selatan untuk ikut campur dalam perang Ukraina-Rusia. Artinya memang Amerika itu sengaja menciptakan, merekrut kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok militan untuk mereka gunakan sebagai monster. Coba, kalau kata Hillary Clinton, ISIS itu yang ngacak-ngacak Irak dan Suriah, itu yang bikin Amerika. Amerika yang bikin, Amerika yang modalin, Amerika yang ngasih senjata, Amerika yang melatihnya. Tujuannya apa? Untuk mengontrol stabilitas Timur Tengah. Bahasa kasarnya begini, untuk melemahkan Timur Tengah. Mereka bikin monster. Termasuk kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia. Nah, sekarang yang sedang booming apa? Hizbut Tahrir. Coba, Hizbut Tahrir itu jangan ikut-ikutan kelompok begitu. Hizbut Tahrir itu di Arab Saudi saja dilarang. Di negara-negara Arab dilarang. Kalau ada dihukum pancung. Tetapi dia adanya di London, Inggris. Jadi yang ngingoni, tahu ngingoni nggak istilah ngingoni? Yang ngingoni, ngerumati, ngasih biaya, ngasih semuanya itu Inggris. OPM, teroris Papua. Siapa yang ngingoni OPM? Inggris, Amerika, Australia. Buat apa? Buat melemahkan negara kita. Termasuk juga sekarangnya ini Khilafatul Muslimin yang sedang rame-rame di Bandar Lampung ini. Sama sih warna bajunya ya. Hijau juga soalnya ya. Saya agak bingung, ini Khilafatul Muslimin apa Gojek pikir saya. Kadang-kadang bingung membedakan apa Grab apa Gojek gitu. Karena sama-sama hijaunya. Hebringnya lagi, khalifahnya di Bandar Lampung. Jadi Bandar Lampung ini hebat, ada khalifahnya. Emang orang Indonesia ini hebat ya, banyak ada khalifah palsu. Ada nabi palsu. Ahmad Musodek namanya. Ada Imam Mahdi palsu, Yusman Roy namanya. Ada malaikat Jibril palsu. Siapa itu? Lia Eden namanya ya. Banyak macamnya. Bahkan ada Raja Sunda Empire palsu. Ada Raja Majapahit palsu. Mas Akbar mau jadi apa? Raja Metro. Ya. Palsu. Termasuk imam besar palsu. Indonesia sedemikian rupa. Artinya hati-hati. Dan saya sederhanakan. Kelompok seperti Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, JAD, JI, dan lain sebagainya adalah kelompok yang anti 4 pilar kebangsaan kita. Apa 4 pilar kebangsaan kita? 1. Pancasila sebagai ideologi. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, anti Bhinneka Tunggal Ika. Mereka bikin pelang di mana-mana. Alhamdulillah sudah pada dicopotin semua. Mereka bikin pengajian-pengajian, bikin pondok. Dan pondok mereka juga mereka gratiskan. Banyak orang-orang awam yang tertipu. Kemudian masuk ke pondok tersebut. Pada akhirnya anaknya dicuci otaknya oleh mereka semua. Nah ini kita harus antisipasi. Kalau ada kelompok-kelompok yang mencurigakan, ada baiknya komunitas ojek online sebagai mitra pemerintah dan mitra aparat penegak hukum melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait. Bisa ke Babinsa, bisa ke Babin Kamtibmas, dan lain sebagainya. Baik, terakhir ingin saya sederhanakan. Artinya memang di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari,
hati-hati belajar agama, jangan mau kita semua dicuci otak. Apalagi kita diajak dengan framing-framing begini nih. Seakan-akan semua sekarang ini ancur-ancuran. Dan kadang-kadang suka dibanding-bandingkan dengan zaman dahulu. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Ambil contoh, enak zaman Pak Harto. Saya pikir-pikir iya juga ya. Enak zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto saya nggak mikirin biaya sekolah, saya nggak mikirin makan minum, nggak mikirin beras. Kadang mikirin emak bapak saya. Bener nggak Per kira-kira ya? Emak bapak saya. Kok zaman sekarang orang banding-bandingin? Coba kita sederhanakan di zaman Soeharto itu. Ya zaman dulu namanya. Tapi sekali lagi sebetulnya nggak bisa dibandingkan ya. Karena setiap zaman itu ada prosesnya masing-masing. Setahu saya di kampung saya itu, Talang Teluk Bandung, belum masuk listrik. Yang punya TV cuman Pak Kades doang. Cuman satu, Pak Kades doang. TV-nya hitam putih, pakai aki. Yang punya motor cuman satu orang sekampung. Mereknya L2 Super. Masih ada nggak motor itu sekarang? Masih bisa dipakai ngojek nggak motor itu? Oh nggak bisa ya, nggak keluar di aplikasinya. Artinya sederhana, kita syukuri apa yang ada. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, perjuangan di ojek online ini memang nggak mudah. Saya yakin ini lelah sekali, ini capek sekali. Maka anak-anaknya suruh sekolah, bahkan suruh mondok tadi ya, kontak saja saya. Anaknya dipondokkan. Kalau pondok kita jadi masukkan ke pondok pesantren. Ya kalau anaknya jadi ustadz kan enak, sekali ngomong udah ketahuan Pak. Transportnya biar berapa ya? Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan sekali lagi bapaknya bersusah payah, emaknya berjuang peras keringat banting tulang, Allah ganti dengan pahala jihad fisabilillah, dan Allah ganti anak-anaknya solih dan solihah semuanya. Allahumma amin. Sukses dunia sampai akhiratnya nanti. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.